Tapi ada yang memprotes saya, dia mengatakan, tapi bang, perusahaan itu melakukan pemupukan di sekitar piringan. Nah, kenapa di perusahaan sawit melakukan pemupukan di sekitar piringan? Alasannya itu sangat urgen. Yang pertama, agar bisa menekan kos operasional. Karena jika melakukan pemupukan di luar daripada piringan, pupuk tersebut lebih... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Plan di Plan Inspirasi, tempatnya petani sawit bertukar pikiran dan bertukar pengalaman. Karena pemupukan ini adalah kunci keberhasilan kita dalam menjadi petani kelapa sawit, sehingga kita bisa rugi dan sia-sia ketika melakukan pemupukan tidak tepat sasaran dan juga tidak diserap dengan sempurna. Di luar sana banyak teman-teman petani sawit yang mengeluh ketika sudah melakukan pemupukan, akan tetapi produktivitas di kebun sawitnya tetap tidak maksimal. Nah, sebenarnya ini perlu dipertanyakan. Apakah penerapannya itu sudah tepat? Apakah hal-hal yang penting sudah diperhatikan? Karena minimnya literasi dan edukasi kita itu kurang memahami. Kebanyakan petani sawit di Indonesia ini hanya ikut-ikutan tanpa melakukan pendalaman dan penggalian langsung terhadap hal-hal yang dia lakukan. Karena di Malaysia sana segala sesuatu dalam dunia sawit sangat diuji dan dilakukan riset secara sempurna. Nah, apa saja hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum melakukan pemupukan agar produktivitas buah sawit kita jadi maksimal? Hal yang pertama yang harus kita perhatikan sebelum mau melakukan pemupukan adalah kondisi daripada gulma. Jangan sampai Anda melakukan pemupukan ketika gulma belum dilakukan pengendalian. Bisa Anda lihat di kebun sawit saya ini, di bulan depan akan masuk dalam masa pemupukan. Jadi saya harus melakukan pengendalian gulma. Sini sudah saya lakukan penyemprotan dengan herbisida. Usahakan ketika melakukan penyemprotan, Anda harus betul-betul perhatikan dosis yang digunakan. Saya sarankan dan rekomendasikan gunakan saja 100 mili jika racun yang ingin Anda gunakan adalah racun sistemik. Karena racun sistemik ini sebenarnya tidak baik pada tanaman sawit yang produktif. Dia dapat merusak perakaran sehingga pupuk tidak akan bisa diserap secara maksimal apabila akar tanaman sawit kita mengalami kerusakan. Jadi jangan berlebihan ketika Anda ingin mengendalikan gulma. Perhatikan dosisnya. Nah, ketika Anda sudah melakukan pengendalian gulma, Anda juga harus memastikan tidak terdapat lagi gulma kekayuan. Karena gulma kekayuan ini sebagaimana yang sering saya sampaikan, gulma kekayuan seperti ini sangat cepat dan sangat banyak melakukan penyerapan unsur hara. Jadi akan sia-sia ketika Anda melakukan pemupukan, pupuk tersebut terbagi penyerapannya. Diserap juga oleh gulma kekayuan, diserap juga oleh tanaman sawit kita. Jadi pemupukan yang kita lakukan itu kurang maksimal. Jadi tidak heran kenapa sudah dipupuk tapi buahnya tidak juga bisa maksimal. Mungkin saja Anda kurang memperhatikan hal-hal kecil yang berada di sekitar piringan dan juga gawangan. Nah, setelah kita sudah melakukan pengendalian gulma, sebelum melakukan pemupukan, kita juga harus memperhatikan kondisi daripada tanah. Agar pemupukan kita bisa diserap secara maksimal, biasa saya melakukan pemberian kapur dolomit terlebih dahulu, teman-teman. Tujuannya apa?
Karena setelah kita sudah melakukan pengendalian gulma menggunakan herbisida, biasanya itu kondisi perakaran ini akan mengalami kerusakan. Nah, agar kerusakan tersebut dapat terbenahi dan terbaiki, saya memberikan pupuk dolomit. Karena pupuk dolomit ini mempunyai fungsi yang ganda menurut saya. Selain dia bisa menetralkan keasaman daripada tanah, dia juga mampu memperbaiki struktur perakaran. Jadi, berikan pupuk dolomit setelah melakukan penyemprotan. Nah, setelah itu apakah kita sudah bisa melakukan pemupukan? Nah, berdasarkan pengalaman saya, kita harus juga memperhatikan kondisi daripada tanaman. Banyak teman-teman petani sawit di luar sana pupuk asal memupuk, ketika hasilnya tidak maksimal, mereka protes. Sawit saya sudah dipupuk, tapi buahnya tetap tidak maksimal, tidak besar, tidak berat. Padahal kunci dari pemupukan ini selain daripada gulma, kondisi tanah, kondisi dari fisiologis tanaman itu juga menentukan, teman-teman. Saya sebelum melakukan pemupukan, saya perhatikan terlebih dahulu kondisi daripada tanaman sawit saya, khususnya di bagian pelepah. Nah, ketika Anda ingin melakukan pemupukan, terlebih dahulu Anda harus melakukan penunasan. Karena meskipun sudah diserap maksimal oleh akar, 90% saya umpamakan diserap sudah oleh akar, lalu dikirim ke batang, diproses ke daun melalui proses fotosintesis. Unsur hara dari pupuk tersebut akan dibagi lagi ke bagian-bagian fisik dari tanaman. Bisa Anda bayangkan jika pelepahnya itu menumpuk, belum dilakukan penunasan, belum dilakukan pruning, unsur hara dari pupuk tersebut akan lebih banyak masuk diserap oleh pelepah yang tidak lagi punya fungsi untuk meningkatkan produktivitas. Jadi, usahakan lakukan terlebih dahulu penunasan dan juga pruning sebelum melakukan pemupukan. Nah, setelah beberapa aspek tersebut sudah kita lakukan, baru kita bisa masuk ke fase pemupukan, teman-teman. Fase pemupukan ini juga tidak boleh sembarangan. Bagi saya melarang melakukan pemupukan itu di sekitar piringan, sebagaimana yang pernah saya sampaikan. Akan tetapi banyak yang protes kepada saya. Teman-teman, saya hanya berbagi pengalaman saya pribadi, apa yang saya ketahui. Karena di kondisi piringan ini, kondisinya itu gersang, akar-akar itu lebih sering kita injak, sehingga kondisi daripada tanah di sekitar piringan ini padat. Belum lagi kondisi akar yang tersebar di sekitar piringan ini adalah akar primer. Nah, akar primer ini sangat lambat dalam melakukan penyerapan unsur hara. Jadi ketika kita melakukan pemberian pupuk di sekitar piringan, memang pupuk akan diserap, akan tetapi penyerapannya itu tidak maksimal. Sehingga ketika hujan yang berlebih datang, ketika panas yang terik, pupuk akan larut dan juga menguap. Jadi jangan heran jika Anda sudah melakukan pemupukan, tapi pupuk tersebut tidak mampu bekerja secara maksimal. Tapi ada yang memprotes saya, dia mengatakan, tapi Bang, perusahaan itu melakukan pemupukan di sekitar piringan. Nah, kenapa di perusahaan sawit melakukan pemupukan di sekitar piringan? Alasannya itu sangat urgen. Yang pertama, agar bisa menekan cost operasional.
Karena jika melakukan pemupukan di luar daripada piringan, pupuk tersebut lebih sulit terdeteksi, lebih sulit diamati. Selain daripada itu, pemupukan di piringan juga akan mempermudah para pekerja melakukan pemupukan, sehingga tenaga dan juga kos lebih bisa ditekan oleh perusahaan, teman-teman. Saya rekomendasikan sebagaimana sebelumnya, lakukan pemupukan itu di sekitar gawangan, karena di gawangan terdapat banyak akar tersier. Nah, jadi agar pemupukan Anda bisa bekerja secara maksimal, meningkatkan produktivitas buah kelapa sawit di kebun menjadi besar dan juga berat. Perhatikan, gulma sudah tidak ada lagi di gawangan, di piringan. Kemudian pastikan tanah tersebut terbebas dari basa dan juga asam, agar pupuk tersebut bisa bekerja. Kemudian Anda sudah melakukan pruning. Nah, itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi dan juga bisa menjadi manfaat. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.